Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, hari Senin tanggal 4 April tahun 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab Amsal 30 ayat 8. Beginilah bunyinya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, ada sebuah dongeng yang terkenal dari Persia yang berjudul Aladin dengan lampu ajaib. Sebuah dongeng yang sangat menarik untuk anak-anak. Di sana diceritakan tentang Aladin yang tinggal bersama ibunya yang sangat berkekurangan. Tiba-tiba oleh seorang penyihir mengurung dia di dalam sebuah gua yang di dalamnya ada emas, permata, dan lampu tua. Di dalam gua, dia mengambil lampu tua itu yang diliputi oleh debu. Dia membersihkan lampu tua itu dengan cara menggosok-gosoknya. Dan tiba-tiba muncullah jin yang akan memberikan 3 permintaan apapun kepada Aladin untuk diwujudkan. 3 permintaan itu adalah agar dia bisa keluar dari gua. Yang kedua, dia memiliki istana yang sangat megah. Dan yang ketiga, dia bisa hidup dengan kekayaan. Lalu permintaan itu pun dikabulkan oleh si jin. Saudara-saudara, renungan kita hari ini merupakan sebuah doa permintaan dari seorang yang bernama Agur bin Iyake. Dalam doanya, dia memohon 2 hal kepada Tuhan sebelum dia mati. Apa yang menjadi permintaan Agur? Yang pertama adalah agar Tuhan menjauhkan dia dari kecurangan dan kebohongan, ayat 8a. Mengapa, saudara-saudara? Karena Agur memahami bahwa kecurangan dan kebohongan bisa saja memang membawa dia memperoleh kekayaan dan kesuksesan, tetapi dengan segala tipu daya muslihat. Hal itu akan bisa mencelakai orang lain sekaligus menjauhkan dia dari Tuhan. Di era modern saat ini, semakin banyak manusia yang hidup penuh dengan kecurangan dan kebohongan untuk meraup kekayaan. Misalnya saja korupsi, mengambil yang bukan haknya. Apalagi kecurangan di dunia bisnis. Barang yang jelek dikatakan bagus, barang yang KW dikatakan asli. Minyak bisa ditimbun, solar juga ditimbun. Banyak makanan yang berformalin dengan bahan pengawet. Beras yang kuning bisa dibikin putih dengan memakai pemutih pakaian. Hal-hal demikian bisa mengancam nyawa orang lain dan kesehatan orang lain. Mereka yang melakukan kecurangan dengan kebohongan hanya memikirkan keuntungan untuk diri sendiri tanpa peduli akan nasib dan kesehatan orang lain. Sungguh menjadi sebuah ironi memang. Karena itulah Agur bin Iyake berdoa supaya Tuhan menjauhkan dia dari kecurangan dan kebohongan. Permintaan yang kedua dari Agur bin Iyake adalah jangan berikan kepadaku kemiskinan dan kekayaan. Saudara-saudara, setiap kita pasti setuju dengan Agur agar tidak diberikan kemiskinan oleh Tuhan. Karena semua orang tidak mau hidup miskin dan sengsara. Setiap orang pasti ingin menikmati hidup yang berkecukupan. Mengapa Agur bin Iyake meminta supaya Tuhan tidak memberikan kemiskinan kepadanya? Di ayat 9 adalah jawaban daripada permintaan ini. Dikatakan bahwa kemiskinan itu bisa mencemarkan nama Tuhan. Karena kemiskinan orang bisa mencuri dan melakukan kejahatan lainnya.
Tetapi bagaimana dengan doa supaya Tuhan juga tidak memberikan kekayaan? Apakah ada bahaya setelah orang menjadi kaya? Ya benar. Di ayat 9 dikatakan, "Jangan berikan aku kekayaan, supaya kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapakah Tuhan itu?" Ternyata kekayaan itu bisa membawa seseorang kepada penyangkalan akan Tuhan dan juga kepada kesombongan. Memang tidak semua orang kaya menjadi sombong bahkan sampai menyangkal Tuhan. Ada juga orang kaya yang taat kepada Tuhan. Akan tetapi saudara-saudara, kekayaan akan menjadi godaan terbesar untuk menjadi orang sombong dan memandang rendah orang lain, terutama orang-orang miskin. Orang kaya sering merasa dengan kekayaannya dia telah memiliki kekuasaan dan kemuliaan, sehingga ia merasa tidak memerlukan orang lain, dan ada juga yang merasa tidak memerlukan Tuhan. Kekayaan bisa juga menjauhkan dari Tuhan. Misalnya, dia mengaku orang Kristen, tetapi pada hari Minggu lebih memilih menjalankan bisnisnya daripada datang beribadah kepada Tuhan. Bukankah hal demikian menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan Tuhan? Mengejar peluang bisnis lebih penting daripada mencari hadirat Tuhan. Lalu, apa yang harus menjadi doa kita? Doa kita ada di ayat 8b. Dikatakan di sana, "Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Inti dari doa ini adalah agar Tuhan memberikan hati yang memiliki rasa cukup, rasa syukur, tidak tamak, serta tidak cinta akan uang. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 10. Oleh sebab itu saudaraku, malah kita belajar dari doa Agur bin Yake agar kita dapat hidup benar, hidup jujur, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga dalam Kristus Yesus, terima kasih atas sapaan firman-Mu yang begitu indah pada pagi hari ini. Biarlah kami menikmati yang menjadi bagian kami dan tidak mengambil hak dan milik orang lain. Dengan kuasa dan kebaikan-Mu, kami percaya bahwa kami dapat hidup berkecukupan. Serta jemaat Tuhan dalam menjalankan aktivitas hari ini, jauhkan hati yang berkeluh kesah, dan biarlah kami menjalani dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, berkatilah jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka, Tuhanlah yang menghibur. Jika ada jemaat Tuhan yang butuh pertolongan, berikanlah jalan keluar untuk semua pergumulan hidup mereka. Bapa di sorga, hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.